Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan kita waktu luang. Allahu Jalla Jalaluhu memberikan kita kesehatan, membuat kita merasa aman, memberikan apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus disyukuri oleh kaum muslimin dan muslimat, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalas dan melipat gandakan nikmat tersebut. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Prinsip Dasar Islam. Maka di antara prinsip dasar Islam yang hendaknya dipelajari oleh seorang mukmin dan mukminat adalah mensyukuri nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengan mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat kita senantiasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan di antara cara mensyukuri nikmat Islam adalah duduk mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah dua hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam prinsip agama Islam. Dalam prinsip seorang muslim dan muslimah ingin mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa dekat dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Maka aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang mana ketika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan lantadiluna abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Bahkan malam harinya terasa seperti siang hari. Sesuatu yang samar yang dikerjakan oleh seseorang akan menjadi jelas. Akan kita ketahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, yaitu dengan mempelajari kalamullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah bagi kita yang mensyukuri nikmat Islam dengan mempelajari ilmu syar'i, dengan mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata bukan hanya yang wajib yang harus dikerjakan, maka yang dikerjakan pula sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip dasar Islam yang kedua disebutkan oleh rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan di antara prinsip dasar Islam yang kedua adalah mengerti Islam itu apa dan tingkatannya apa. Karena terkadang ada orang-orang di lingkungan kita, mereka mengenal Islam itu cuma rukun Islam saja.
Atau mungkin dia punya KTP Islam, ya sudah selesai masalah tersebut. Dia mengerjakan sholat 5 waktu apa adanya yang diajarkan oleh orang tuanya, ya selesai, sudah itu. Dia tidak paham ternyata agama Islam tidak sampai di sana, ternyata lebih luas daripada yang kita ketahui. Maka butuh kita pelajari Islam itu apa, jemaah. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pertanyaan yang inti ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia ditinggalkan di kuburan tersebut, maka Allahu Jalla Jalaluhu akan memerintahkan malaikatnya untuk bertanya 3 hal di sana. Maka nanti akan ditanya oleh malaikat di dalam kuburan tersebut, mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, madinuk, apa agamamu. Tapi bukan hanya sekadar kita tahu, oh Rabb kita Allah, selesai. Oh Nabi kita Muhammad, selesai. Oh agama kita Islam, selesai. La, jemaah. Ternyata itu harus difahami. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Berarti di sana ada konsekuensinya. Engkau harus beribadah semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu solatku, hidupku, matiku, solatku, sesembelihanku hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mengatakan Muhammad bin Abdullah, itu adalah namanya, selesai. Istrinya adalah Aisyah, istrinya adalah Khadijah, anaknya adalah Fatimah, selesai. La, ternyata lebih besar lagi yang harus kita pelajari. Apa yang diperintahkan oleh Nabi maka kita wajib mentaatinya, apa yang dilarang maka kita wajib meninggalkannya. Kemudian yang diajarkan oleh Nabi dari sunnah-sunnah, maka itu yang harus kita kerjakan. Maka di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan yang pertama yang harus dipahami dalam pengertian Islam dan tingkatannya. Maka Islam ini kalau ditinjau dari sisi bahasa adalah al-istislamu. Apa itu al-istislam? Berserah diri, berarti tunduk, berarti dia patuh. Adapun secara istilah dalam syariat adalah dimutlakan terhadap 2 pengertian. Maka di sini bisa kita simpulkan Islam itu pengertiannya itu ada 2 dalam syariat. Mana dia? Yang pertama itu adalah Islam saja. Kemudian yang kedua, ketika Islam itu digandengkan dengan iman. Ternyata Islam ini bukan hanya Islam saja. Ternyata di sana ada iman. Maka di sini beliau mengatakan, apabila disebutkan sendirian saja kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama. Di sini apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan iman, karena iman dan Islam ini bergandengan, jemaah. Kalau disebutkan hanya sekedar Islam saja, maka maksudnya adalah seluruh agama, seluruh syariat-syariat yang di dalam agama Islam, baik itu adalah pokoknya, ataupun itu adalah furuknya, cabangnya, ataukah itu masalah akidah, itu adalah masalah ibadah, itu masalah keyakinan, baik perkataan dan perbuatan, maka semuanya ini adalah pengertian Islam. Yang dia adalah mengakui dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan di dalam takdirnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau firman Allah tabaraka wa taala tentang nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, idza qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Rabb kalian berfirman kepada Ibrahim, maka berserah dirilah kalian. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Di sini tidak disebutkan iman, cuman Islam saja. Maka ini mencakup semua ibadah, akidah, kemudian ibadah muamalah, ucapan dan perkataan. Mencakup semuanya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.
Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab suci kecuali mereka setelah mendapatkan ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa di antara kalian yang dia mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka definisi Islam dalam kitabnya Ushulus Salasa, beliau mengatakan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan ketaatannya, berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan syirik dan kesyirikan yang dia lakukan. Maka ini diantara makna Islam kalau dia bersendirian dari iman. Maka kita ulangi lagi, di sini rahimahullahu taala beliau menyebutkan Islam itu ada dua maknanya. Kalau dia Islam saja tidak digandengkan dengan iman, maka ini mencakup semua ibadah, baik usulnya, baik furu'nya, baik masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ini menyeluruh semuanya. Menyeluruh semuanya di sini. Dimasukkan iman juga masuk di sini. Kalau cuman hanya disebutkan Islam, Islam saja. Kalau disebutkan Islam saja, maka iman masuk, semuanya masuk. Maka orang yang sejatinya betul-betul dia mengatakan dirinya Islam, maka dia adalah orang-orang yang beriman sejatinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua. Apabila kata Islam disebutkan bersama dengan kata iman, maka yang dimaksud adalah Islam di sini adalah perkataan dan amalan-amalan lahiriah yang dengannya terjaga diri dan harta seseorang, baik dia meyakini Islam atau tidak. Nah, ini kalau dia digandengkan antara Islam dengan iman, disebutkan Islam dan iman. Kalau digandengkan dalam satu kata, maka Islam itu hanya sekedar yang dilihatkan saja. Ya dia puasa, ya dia sholat. Adapun keyakinannya dia benar-benar Islam atau tidak, maka tidak ada urusan di sana. Kalau dipisahkan, maka banyak kita lihat ada orang dia Islam saja. Di sini disebutkan Islam dan iman, dia ternyata Islam saja. Berarti dia hanya sekedar Islam secara zahiriyah saja. Islam secara zahiriyah saja, yaitu lahiriah saja dia, yaitu dengannya dia terjaga dirinya dan harta seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah fa asamu minni dima'ahum wa amwalahum hatta bihaqqil Islam, maka dia terjaga darahnya, terjaga hartanya karena dia adalah seorang mukmin. Maka enggak boleh kita menyakiti perasaan orang Islam walaupun dia tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala, selama dia mengatakan dirinya Islam. Kemudian di sini beliau mengatakan baik dia meyakini Islam atau tidak. Maka sedangkan iman berkaitan dengan amalan hati, yaitu keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita iman bahwasanya Allah ini ada, Allah ini mengatur segala-galanya, Allah ini menciptakan langit dan bumi, memberikan kita rezeki, karena tidak kelihatan dengan pandangan. Ini berkaitan dengan keyakinan hati kita. Maka keimanan itu adalah amalan hati yang kita lakukan. Maka setiap orang mukmin dan muslim, karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dan melaksanakan Islam. Tetapi tidak setiap seorang muslim adalah mukmin. Maka orang mukmin itu pasti dia Islam, tapi tidak semua orang Islam itu mukmin. Dan ini yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala ketika ada orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, maka orang-orang Badui mengatakan kami beriman kepada Allah.
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam, telah tunduk kepada Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena kenapa? Karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Fa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Maka jikalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalanmu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang beliau sebutkan tentang masalah Islam. Kalau dalam hadis disebutkan cuman Islam doang, maka iman masuk di sana. Semua amalan, ya amalan zahir, amalan batin masuk. Tapi kalau disebutkan ada Islam, ada iman, berarti ini beda. Kalau Islam itu cuman amalan lahir saja, kalau iman itu adalah amalan batin atau amalan hati. Tapi keimanan ini lebih tinggi daripada Islam. Karena tidak semua orang Islam itu beriman. Ada orang Islam masih mencaci maki orang lain, masih menghina orang lain, meremehkan agama Allah, merendahkan sunnah Nabi SAW. Berarti dia tidak beriman. Dia Islam tapi dia tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia Islam. Karena kunci sebenarnya masuk ke dalam surga itu adalah keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sekedar mengatakan Islam. Karena iman itu disebutkan oleh para ulama. Beliau mengatakan al-ismanu tasdiqu bil janan. Al-qaulu bil lisan, dia ucapkan dengan lisannya, wa tasdiqu bil janan, dia tekad kuatkan dalam hatinya, wal amalu bil arkan, kemudian diamalkan dengan anggota badannya, yazidu bi taati rahman wa yanqus bi taati syaitan. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kemudian dia berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan yang kedua, sekarang kita akan masuk tentang masalah tingkatan iman, tingkatan Islam. Maka tidak diragukan bahwasanya prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim itu ada 3. Yang ini yang kita sebutkan tadi. Prinsip agama Islam yang harus dipelajari dan diketahui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah 3 hal. Pertama, dia harus mengenal Allah, man rabbuk, siapa Rabbmu. Dia harus tahu Allah itu apa. Kemudian dia diesakan dari tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Kita mengenal Allah itu bukan sekadar oh Allah itu Rabb kita saja. Ternyata apa? Minta rezeki ke batu, minta rezeki ke pohon, minta doa keberkahan kepada orang yang sudah mati, maka enggak ada. Maka mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala secara menyeluruh. Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rizki, maka batu itu tidak ada kegunaannya, tidak ada fungsinya. Bahkan lihat ketika Umar radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad yang dikatakan itu adalah batu dari surga yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka sungguh aku tidak akan menciummu, karena engkau tidak mendatangkan manfaat, karena engkau tidak mendatangkan mudarat. Maka ini harus diperhatikan. Ketika pergi berhaji dan berumrah, kita katakan bahwasanya Hajar Aswad itu tidak ada keberkahan sama sekali di sana. Ada orang sampai-sampai yang penting dia dapat mencium Hajar Aswad, masya Allah dia. Kalau enggak mencium enggak afdol hajinya. Kalau enggak mencium dia enggak akan menjadi orang soleh. Kita katakanlah Hajar Aswad itu cuma hanya sekedar batu yang berasal dari surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjadi hitam gara-gara dosa Bani Adam. Sawadatu khotoya Banu Adam, menjadi hitam karena dosa anak Adam. Tetapi di sana tidak ada keberkahan sama sekali dan tidak mendatangkan mudarat. Apalagi sampai kiswahnya dipotong, dibuat jimat, ada keramik-keramiknya dipecahin, diambil, kemudian tanah yang dibaki itu diambil, kemudian dibawa ke rumah, misalnya dibuat dia jadi jimat supaya banyak rezeki. Enggak ada. Bahkan sekelas Hajar Aswad
yang dia adalah batu dari surga itu nggak ada faedahnya sama sekali jemaah, nggak ada keberkahannya, nggak ada mudaratnya di sana. Cuman memang disyariatkan kalau memang datang ke sana ya kita salam. Kemudian kalau memang bisa menciumnya dicium, kalau memang nggak bisa sekedar disentuh disentuh. Ini disunahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau tidak ada sunnah seperti itu maka tidak akan dikerjakan oleh para sahabat. Kata Umar, seandainya bukan karena aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka sungguh aku tidak akan menciummu. Dan beliau mengatakan engkau tidak mendatangkan manfaat dan engkau tidak mendatangkan mudarat. Itu sahabat yang mulia yang mengatakan hal tersebut, yang mana setan itu akan berlari ketika berjumpa dengan beliau. Kemudian mengenal agama Islam dan dalil-dalilnya, mengenal nabi-nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal ajaran agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini. Kemudian disebutkan juga ada tingkatan-tingkatan dalam prinsip agama ini. Yang pertama ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Maka yang pertama yang kita pelajari adalah tingkatan Islam. Maka Islam itu apa dia? Islam itu 5 rukun, dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Bunyal Islam, atau disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Maka orang yang mengatakan dirinya Islam, dia harus mengerjakan 5 pondasi tersebut. Mana dia? Asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dia bersahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti solatnya harus karena Allah, duduk di majlis ta'lim harus karena Allah, kemudian dia berbuat bakti kepada suaminya harus karena Allah, seorang suami menunaikan kewajibannya kepada suaminya harus karena Allah, seorang anak berbakti kepada orang tuanya harus karena Allah, seorang orang tua atau orang tua yang mendidik anaknya dengan yang terbaik harus karena Allah. Dan semuanya, semua ibadah, semua yang dikatakan itu adalah ibadah harus diserahkan hanya untuk Allah. Kemudian yang berikutnya bahwasanya meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul dan utusannya. Meyakini bahwasanya Nabi kita adalah rasul dan utusannya, yang mana semua yang diperintahkan harus kita taati dan semua yang dilarang harus kita tinggalkan. Ketika ada ucapan kita yang mungkin bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ucapan kita tersebut. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ketika ada mungkin akal kita yang tidak masuk akal dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan akal kita, kerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya meyakini bahwasanya Nabi adalah rasul dan utusan Allah tabaraka wa taala, seorang hamba yang kita cintai dan seterusnya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Dan ini adalah salah satu amalan yang paling utama di sisi Allah tabaraka wa taala, karena baik dan buruknya kita itu dilihat dari salat kita. Kalau salat kita benar, salat kita bagus, maka kita akan bagus pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya bagus, maka dia akan selamat dan dia akan sukses. Kalau salatnya buruk, dia akan celaka dan dia akan sengsara. Maka Islam itu harus salat. Kalau antum mengatakan diri antum Islam, salat. Jangan sampai ada pekerjaan membuat kita enggak mau salat, maka keluar dari pekerjaan tersebut. Karena sejatinya yang memudahkan pekerjaan adalah Allah. Yang membuat kita sehat hari ini adalah Allah. Yang membuat keluarga kita bahagia adalah Allah. Yang membuat istri kita taat kepada kita adalah Allah. Yang membuat suami kita senantiasa memberikan haknya kepada kita adalah Allahu Rabbul Alamin. Maka kerjakanlah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, salat hanya untuk Allah.
Salat yang kita kerjakan kita perbaiki. Jangan hanya sebatas datang waktu ya salat biasa saja, keluar masih nipu orang, keluar masih mencaci maki orang, keluar masih menghina orang. Berarti harus dipelajari rukun-rukunnya, apa yang butuh kita pelajari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan bungkar. Ada orang solat, keluar solat masih mencaci maki orang, masih menghina orang, masih nipu orang, masih makan riba, masih menampar muka istrinya, masih meremehkan istrinya, yukabbihuha, kemudian menjelek-jelekan istrinya. Gak boleh. Ada orang yang dia mengatakan Islam, dia mengerjakan sholat, kemudian dia masih durhaka kepada suaminya, maka belum dia mengerjakan sholat tersebut. Maka betul-betul harus ditegakkan, karena sejatinya ternyata sholat itu ada rukun, ada syaratnya yang akan membuat kita terhindar dari perbuatan keji, perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Ini kalau memang sudah mencapai nisab dari hartanya. Ini zakat yang wajib ya. Zakat mal, bukan zakat fitri dan bukan zakat yang lainnya. Khusus ini adalah zakat harta yang dia nisabnya itu adalah 98 gram, 85 gram. 85 gram emas. Ini dia nisabnya. Maka kalau ada orang yang punya harta 85 gram emas atau semisal dengan harganya seperti itu, dia punya duit seharga 85 gram emas, kemudian dia mencapai haul 1 tahun penuh. Misal sekarang kita di bulan apa ini jemaah? Nah, kita berada di bulan ini, misalnya bulan apa sekarang jemaah? Nah, Hijriah, Jumadil Akhir. Misalnya kita di Jumadil Akhir. Jumadil Akhir tanggal 15-16 kan? 15. Kita punya duit sekarang di sini 85 gram emas. Berarti nanti mengeluarkan zakatnya itu Jumadil Akhir di tanggal 15 tersebut. Itu namanya haul, dia harus genap 1 tahun. Adapun hitung-hitungannya nanti akan ada dalam pembahasan masalah fikih. Kemudian yang keempat adalah Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Jangan ada orang mengatakan dirinya Islam tapi nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Banyak kita lihat KTP-nya Islam, tapi di pinggir jalan ngerokok, di pinggir jalan dia makan di siang hari, kemudian dia tidak mengerjakan sholat dan seterusnya. Kemudian kalau yang kelima, menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu bisa ke sana. Baik haji dan umrah wajibun maratan wahidah fil umri. Itu diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka agama Islam itu adalah engkau bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah. Berarti Islam itu adalah tauhid ya jemaah. Islam yang pertama itu ada tauhid, meyakini tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti solat, semua ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian meyakini Nabi adalah Rasul dan utusan, Rasul dan hamba Allah, utusan dan hamba Allah. Berarti semua yang dikerjakan oleh Nabi dan Nabi kita, Rasul kita adalah harus kita ikuti dan kita taati, dan semua yang diharamkan harus kita jauhi. Kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke sana. Kemudian yang kita sebutkan sebagaimana hadis yang tadi adalah bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti, sama itu 5 had. Ini di antara pondasi-pondasi dari agama Islam kita. Kita harus mempelajari ada 5 agama Islam tersebut, dan bukan hanya sekedar nempel aja di KTP Islam selesai, tidak. Berarti di sana harus mentauhidkan Allah, kemudian mengikuti perintah Nabi dan menjauhkan diri dari larangannya, mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan taat atau mengerjakan haji ke Baitullah bagi kita yang mampu. Ini tingkatan yang pertama.
Kemudian tingkatan yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, maka definisi iman menurut ahlu sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dapat bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian keimanan ini sangat luas ya jemaah, keimanan ini sangat luas. Bukan hanya sekedar 6 rukun itu saja yang kita pahami. Ternyata keimanan ini luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una subatan wa sab'una wa bid'un sittuna subatan. Keimanan itu lebih daripada 70 cabang atau lebih 60 cabang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya iman kepada ini harus ada, ini yang 6 ini harus ada. Tapi ternyata cabangnya banyak. Mana dia? Adanaha imatatul ada anitori. Yang paling rendah dari keimanan itu adalah melihat kalau ada batu di jalan yang akan ganggu orang berjalan di sana, mungkin kesandung jatuh, kita singkirkan, itu adalah iman. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Kemudian wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu juga sebagian daripada iman. Mana? Malu dari mengerjakan perbuatan maksiat, malu dari meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu keimanan juga. Itu juga keimanan disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun kalau rukunnya hanya sekedar 6, rukunnya 6. Tapi cabangnya sangat-sangat banyak sekali jemaah. Sangat-sangat banyak sekali. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Maka di sini beliau mengatakan rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kita beriman Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu maha memberikan semuanya. Beriman bahwasanya ada malaikat Allah yang mencatat kebaikan dan keburukan kita jemaah, sehingga kita tidak akan mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka tidaklah ada orang mengeluarkan ucapan dari lisannya kecuali ada raqib dan atid di sana. Ada yang menulis kebaikannya, ada yang mencatat keburukannya, ada di sana. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu banyak, ada Suhufi Ibrahim wa Musa, ada yang Jabur, Taurat, Injil, kemudian yang lainnya kita imani semuanya. Kita imani semuanya. Itu adalah kitab-kitab dari Allah. Adapun yang sekarang ini banyak perubahan jemaah, banyak perubahan. Yang kita dapati ada kitab-kitab di luar dari agama Islam yang dia kalau tiap 5 tahun itu ada edisi revisinya jemaah, direvisi. Kalau tidak sesuai dengan pimpinannya dihapus. Tapi kalau Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran itu tidak ada campur tangan dari manusia dari awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman, itu tidak akan berubah sama sekali. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Maka ketika antum jadi imam solat misalnya, atau ada orang yang jadi imam solat tiba-tiba bacaannya salah, maka akan dibenarkan oleh makmum. Itu luar biasa. Dan lihat di antara menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, itu sangat terjaga sekali. Walaupun kita hanya sekedar hafal Al-Fatihah, tapi di orang-orang di luar sana jemaah, orang-orang di luar sana kalau bukan kiainya, kalau bukan pimpinan agamanya, dia nggak tahu dengan kitabnya jemaah, dia nggak tahu sama sekali. Bahkan ditanya ini surat apa ini, atau ini misalnya apalah nama-namanya di sana, dia nggak tahu bunyinya apa dan seterusnya. Mereka nggak paham sama sekali dengan kitabnya, cuman mendengar kiainya, cuman mendengar tokoh agamanya saja, dan dia tidak peduli dengan kitab suci, mau dirubah mau diapa, yang penting ini kata pimpinannya, ya sudah dia kerjakan. Maka kalau kita tidak, itu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di sini juga harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul itu sangat banyak sekali.
Rasul-rasul itu sangat banyak. Kemudian kita beriman kepada hari akhir, yang mana di sana ada pembalasan amal kebaikan yang kita kerjakan, ada juga pembalasan amal keburukan yang kita kerjakan. Kita seorang wanita yang taat kepada suami kita akan dibalas. Seorang suami yang dia menjaga istrinya akan dibalas. Sebaliknya, seorang suami yang dia tidak mau mengurusi keluarganya akan dibalas dengan setimpal apa yang dia lakukan, dan seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya juga akan dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Maka itu pada hari kiamat kita beriman, kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan buruk, jemaah. Beriman dengan takdir yang baik dan buruk, semuanya ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka kita banyak-banyak beristighfar. Terjadinya bencana, terjadinya musibah yang mungkin kita alami atau ada saudara kita yang mengalami, itu sudah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di sana juga ada asbabnya, ada sebabnya. Kata Allah Jalla Jalaluh, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka tampaklah kerusakan di muka bumi ini, di lautan dan di muka bumi ini, ternyata itu dampak dari kerusakan yang kita lakukan. Berarti kita berusaha untuk tidak mengerjakan kerusakan, berusaha untuk menjaga lingkungan kita dan seterusnya. Maka kita akan diberikan keamanan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun itu memang sudah ditakdirkan. Kemudian ada saudara-saudara kita yang tertimpa dengan musibah, ini jadi pelajaran bagi kita jemaah, tanpa kita mencaci maki, mungkin takdir, tanpa mencaci maki, mungkin kejadian-kejadian udah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sembari kita introspeksi diri, kemudian kita yang belum ditimpa oleh ujian tersebut, bantu saudara-saudara kita sebagaimana yang bisa kita bantu, baik dari rezeki kita atau mungkin usaha kita. Kemudian doa kita, maka doakan mereka. Kemudian masalah keimanan ini juga sebagaimana jawaban Nabi SAW kepada malaikat Jibril ketika dia bertanya tentang keimanan. Kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, apa itu? Al-ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita, seolah-olah engkau melihat Allah, dan jikalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Jemaah, ini tingkatan yang paling tinggi. Orang kalau dia melakukan ibadah seolah-olah dia melihat Allah, Allah lagi ngawasin dia. Maka ini keimanan yang sangat tinggi, sehingga dia akan khusyuk, dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salul a'la. Allah itu memiliki permisalan yang sangat tinggi. Misal seperti ini jemaah. Dulu waktu kita kalau lagi apel di sekolah, kalau kita ngelihat ada ibu guru di belakang atau pak guru di belakang bawa kayu, bawa bambu yang keliling untuk mempersiapkan upacara kita, Masya Allah, kita menghadirkan semua gerakan kita mantap, lurus tangannya, lancang depannya, lancang kanannya, lancang kirinya, sopnya lurus, nggak ada yang bengkok-bengkok. Maka seperti itu kita hendak beribadah jemaah. Kita seolah-olah ketika beribadah itu ada Allah yang ngelihat kita jemaah. Kita lihat tuh ada Allah yang ngintip kita. Ya kayak seperti antum, kalau antum mau beribadah kemudian ada calon mertua. Biasanya kalau ada calon mertua memperhatikan kita, oh luar biasa ini. Yang udah nikah mau nikah lagi misalnya kan, ada calon mertuanya lagi misalnya. Luar biasa dia diperhatikan sama calon istrinya misalnya, luar biasa. Seorang istri diperhatikan sama suaminya, luar biasa dia sholat. Nah seolah-olah seperti itu. Allahumma salul a'la. Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Maka itu akan mendatangkan kehusuan. Ini namanya ihsan jemaah. Ini namanya ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah ngawasin kita. Seandainya kalau kita tidak melihat Allah, Allah maha melihat kita, dan itu kita tanamkan. Sehingga di tempat ramai pun kita ibadah, di tempat sepi pun kita ibadah, dan itu akan masuk ke dalam ketakwaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja engkau berada.
Ketika engkau berada di tempat ramai, duduk di pengajian, kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita pulang bersama suami kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika berada kita di tempat yang enggak ada yang kenal kita misalnya, kita tetap bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Itu adalah derajat ihsan yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau mengatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, lagi ngawasin kita lihat ada di pojokan misalnya. Nah, seolah-olah seperti itu. Tapi bukan berarti Allah di pojokan. Enggak. Zatnya di atas ars, tapi pengetahuannya di mana-mana. Nah, Allah tahu kita mengerjakan semua kondisi. Ini di antara sekedar permisalan saja, supaya kita ini lebih takut kepada Allah. Karena banyak orang menyangka kalau di tempat sepi nggak ada yang ngelihat, ini nggak ada Allah di sana. Kita katakan tidak. Maka seolah-olah ketika kita di tempat sepi ini, kita lagi diintai loh dari pojokan, dari tempat pintu, atau mungkin ada CCTV misalnya. Seperti itu permisalannya. Allahumma shalli ala. Tapi kita bukan menyamakan Allah dengan CCTV, bukan menyamakan Allah seperti manusia yang ngintip di pojokan, enggak. Seolah-olah seperti itu, sehingga kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ini dia. Seolah-olah seperti melihat. Kalau tidak melihatnya, Allah tabaraka wa taala sedang melihat kita. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amalan dan menekuninya. Ini secara bahasa. Serta mengikhlaskannya. Ihsan itu berarti memperbaiki amalannya menjadi yang terbaik. Awalnya dia sholat biasa saja, ruku, sujud, seterusnya. Tapi kalau dia sudah ihsan, diperhatikan bacaannya, diperhatikan rukunya, punggungnya sudah lurus kah, kemudian ketika ruku bacaannya apa, sujudnya apa, dan selesai. Kemudian, sedangkan menurut syariat pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya dan tidak mampu. Maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu, mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ibadah seperti ini juga akan menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Maksudnya adalah di sini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin, serta menghadirkan ketaatan Allahu Azza wa Jal, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan memperbaikinya, mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Maka oleh karena itu seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang dia perlihatkan maupun yang tidak. Allah itu maha mengetahui yang batin, yang zahir. Ma tukhfi fi sudurikum, bahkan yang kita tutup di dalam dada-dada kita itu Allah tahu semuanya. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan di depan Allah. Nah, jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yang terus-menerus melihat kedekatan Allah dan kebersamaannya hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Maka demikianlah itu mewajibkan adanya rasa takut, pengagungan kepada Allahu Jalla Jalaluhu, wallahu taala alam bisawab. Maka beliau menyebutkan di sini ada tingkatan dalam agama Islam. Pertama itu Islam yang kita pelajari semuanya, mulai dari ibadah-ibadah, kemudian nanti ada iman, keyakinan, kemudian nanti ada ihsan, yang mana kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan seandainya kalau kita tidak melihat Allah, jelas Allah melihat kita, sehingga apapun yang kita kerjakan maka kita akan pikirkan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang dia sudah beriman kepada Allah dan ihsan dia, ketika dia hendak berbicara itu dipikirkan apa yang keluar dari lisannya.
Dia pikirkan kalau dia akan mendatangkan mudarat, amsaka, dia akan menahan dirinya. Tapi kalau dia melihat ada manfaat, takallama, beliau pun atau orang tersebut pun berbicara. Begitu juga semua amalan yang dia mau kerjakan di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, maka Allah ketahui. Kita ulangi lagi, Islam itu bukan hanya mengatakan Islam saja, tapi ada konsekuensinya yang harus dikerjakan. Dia serahkan semua ibadah kepada Allah, dia mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salat, dia zakat, dia berpuasa, dia berhaji kalau dia mampu. Kemudian di sana ada iman, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kemudian kepada hari kiamat, kepada qada dan kadarnya. Kemudian yang terakhir adalah ihsan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti bertakwa di mana kita berada, memperbaiki amalan kita, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan hanya bertakwa di tempat yang ramai, tapi di tempat yang sepi kita berbuat durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu akan membuat amalan kita dihancurkan oleh Allah Rabbul Alamin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Dzul Yadain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti akan datang la'alamanna aqwamun yaumal qiyamah ya'tuna bi hasanatin amsalil jibal tihamatal baido. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dia membawa pahala yang sangat besar, bahkan seperti gunung timah yang sangat besar dia. Faja'alahallahu haba'an mansura, Allah jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan, dijadikan seperti itu. Akhirnya sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, jallihum lana ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu na'lam. Wahai Rasulullah, jelaskan kami siapa mereka ya Rasulullah, sifat-sifat mereka siapa yang mereka ya Rasulullah, supaya kami tidak termasuk ke dengan mereka. Mana? Kata Nabi SAW, innahu min jildikum wa ikhwanikum, sesungguhnya mereka sama dari kalian, dia memiliki kulit sama seperti kulit kalian, berarti dia adalah manusia-manusia orang sama kita. Idza khalau lakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah sebuah kaum, sekelompok kaum, idza khalau bi mahamirillah intahakuha, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau dia lagi sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang mengetahuinya, cuman dia dengan Allah, dia mengerjakan perbuatan maksiat, berarti dia belum ihsan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti dia belum bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ihsan itu dan takwa itu, kita harus takut kepada Allah di tempat yang ramai, di tempat yang sepi juga takut, mengerjakan ketaatan di tempat yang ramai, di tempat sepi juga mengerjakan ketaatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Pembagian yang kedua dari prinsip dasar Islam yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, dan ini diantara soal yang akan ditanyakan kita di dalam kubur oleh utusan-utusan Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan para malaikatnya, yaitu mempelajari agama kita, kemudian mengetahui Rabb kita, kemudian mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah ta'ala alam sahab. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal kaum muslimat, bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan. Arisan yang bila nanti orang ini yang dapat itu, maka nanti ada arisannya dijual di tempat kediamannya, itu ini gimana Ustaz? Nah, di sini ada pertanyaan, Ustadz, hukum arisan gimana Ustadz? Nanti kalau yang dapat itu diacarakan di tempat rumahnya, kemudian dia nanggung-nanggung biayanya misalnya. Kita katakan kalau memang nanggung biayanya itu di luar dari arisan tersebut, maka silahkan, di luar dari uang arisan tersebut. Tapi kalau yang dapat itu harus mengeluarkannya, maka jelas itu tidak boleh. Berarti kita berharap dari meminjamkan uang kepada orang lain untuk mendapatkan labanya. Ini nggak boleh, masuk ke dalam riba, disebutkan oleh para ulama. Contoh kayak seperti ini, ngasih orang hutang, tapi kita dapat manfaat dari utang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarul manfa'ah fahuwa riba. Semua utang piutang yang nanti orang yang ngutangin itu dapat faedah dari utang tersebut, dia akan dapat riba. Paham ini jemaah? Ibu-ibu nih lagi kumpul, ya sudah, nanti kalau Ummu Fatimah yang dapat arisan, kita kumpul-kumpul di sana. Kita kumpul-kumpul di sana, otomatis kan dia akan dapat makanan.
dari acara di Ummu Fatimah itu toh. Dari mana? Dari uang arisan tersebut. Kan ana misalnya ngasihkan minjem kamu itu arisan itu tolong menolong dalam pinjam meminjam loh jemaah. Arisan itu pinjam meminjam secara nggak langsung. Itu pinjam meminjam, bantuin orang. Minjam meminjam. Kemudian nanti pas ke sana kita ngasihkan orang minjem, dapat faedah dari uang pinjaman tersebut. Itu riba jemaah, riba, nggak boleh. Kecuali kalau dari uang itu uang yang beda. Ini uang arisan beda. Ini uang arisan nanti Ummu Fatimah ini dapat 50 juta. Tapi ternyata uang yang dia makan-makan nggak dari sana. Uang-uang yang dia makan-makan nggak dari sana, maka ini ada yang membolehkan. Tapi dikhawatirkan nanti masuk juga ke dalam hal tersebut, karena semua yang ada utang piutang kemudian kita mendapatkan manfaat dari sana, dia adalah riba. Dia adalah riba. Contoh, ada orang yang ngutangin ini malahan kebalikannya jemaah. Ada orang yang minjem duit kepada kita, cuman dia nggak ada jadi jaminan kecuali sepeda motornya. Akhirnya sepeda motor dikasihkan ke kita. Misalnya Ana minjemkan uang ke antum. Misalnya kan, kemudian antum nggak ada jaminan kecuali motornya antum kasih ke Ana. Kemudian Ana pakai sepeda motor tersebut. Ini nggak boleh. Itu tidak boleh. Itu hukumnya adalah riba. Nggak boleh. Karena kenapa? Ngambil faedah dari utang piutang. Ini nggak boleh. Karena kan kita ngasihkan orang utang, seharusnya kan tolong menolong, tapi kita ngambil faedah dari sana. Ngambil faedah di sana apa? Menggunakan kemana-mana. Karena orang biasanya kan khawatir dia nanti kalau nggak ada jaminan nanti seperti ini. Ada orang juga yang jadi jaminannya adalah rumahnya. Dia mengatakan kasihkan Anda minjam mungkin 100 juta, antum tempati di rumah ini untuk tinggal. Itu juga nggak boleh. Berarti kita memanfaatkan rumahnya orang. Ini juga riba dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi jelas-jelas mengatakan kullu qardin jaral manfa'ah fahuwa riban. Maka semua utang piutang yang dia ambil manfaat dari utang piutang tersebut itu adalah riba. Dan pernah Anda tanya tentang masalah sawah yang digadaikan. Ada orang dia jadi jaminan sawahnya. Ada orang minjem misalnya antum minjem ke Ana uang 50 juta. Tapi ada sawah antum jadi jaminan. Ana yang garap sawah tersebut. Ini juga nggak boleh. Itu biasanya di kampung-kampung banyak terjadi hal tersebut karena mereka nggak paham jemaah, dan sehingga kita harus ajarkan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semua utang piutang yang dia mengambil manfaat dari sana itu adalah riba. Nah, itu adalah riba. Allah Ta'ala alam so. Maka hati-hati ibu-ibu yang arisan-arisan ya, jangan sampai nanti kita tolong menolong orang ternyata kita ngambil manfaat dari tolong menolong tersebut. Terus bagaimana dengan uang-uang ininya ya, yang lain yang mengeluarkan dari uang apalah gitu. Cuman jangan ngambil manfaat dari uang arisan tersebut. Nah, gimana Ustadz kalau kita patungan beli jajan kemudian kita adakan acara di sini, kita arisan di sana, silahkan. Berarti ini nggak ada hubungannya tentang utang piutang, nggak ada hubungannya. Kita cuman buat acara saja. Cuman di sana ada acara waris-arisan saja, selesai. Tapi kalau dia yang dapat harus membuat makanan-makanan, jelas ini nggak boleh. Jelas ini nggak boleh. Karena orang yang ngasihkan utang, yang arisan ini kan tolong menolong orang, tapi ini adalah utang. Itu dia ngambil manfaat. Nanti ketika Ummu Fatimah ini ada acara, dia makan di sana. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Hukumnya adalah haram dan dikatakan oleh para ulama itu adalah riba. Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, ada yang lain? Nah, ada orang arisan 100, konsumsi 1000. Ini masuk gak ini jemaah? Masuk gak ini? Ada orang arisannya 100. Tapi ada tambahannya berarti 110. Nah 10.000 ini konsumsi kita patungan. Ya kita katakan kalau dia patungan acara makan-makan, cuman di sana ada acara arisan yang nggak ada kaitannya dengan arisan tersebut, maka boleh. Karena kan barang-barang dia patungan, yang nggak dapat, yang dapat sama-sama patungan di luar dari uang arisan tersebut. Beda dengan yang tadi, dia mengatakan yang menang yang menyiapkan makanan-makanan. Nah ini nggak boleh. Oh kita pengajian keliling, tapi yang menang arisan yang ngadakan pengajian. Nanti akhirnya orang yang menang arisan ini dengan duitnya dia gunakan gitu kan.
kemudian yang datang-datang yang lain ikut makan di sana, maka ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Beda dengan patungan tadi. Dia patungan untuk beli jajan, orangnya 10.000, orangnya misalnya 20 misalnya, dia dari uangnya sendiri, maka ini nggak jadi masalah. Bisa jadi dia kan ngeluarin 10.000, itu yang dia makan adalah uang yang dia pakai tadi, yang 10.000. Dia ngambil gorengan cuman 4 misalnya Ustaz. Oh, itu kan gorengan 5.000. Berarti tinggal sisa 5.000 lagi untuk duit yang dia patungan tadi. Beda ya jemaah ya? Beda. Duit patungan ini beda, duit arisan ini beda. Nah, Allah taala alam bisawab. Paham? Nah, maka hati-hati ibu-ibu yang suka warisan nih. Harus dipisah. Jangan sampai uang dapat harisannya digunakan untuk acara yang sekalian kearisan tersebut, kemudian orang yang arisan itu ikut memakannya. Maka ini adalah dia membantu saudaranya tapi mengambil manfaat dari bantuan tersebut. Kecuali kalau patungan tadi beda. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga berbarokah bagi Anda pribadi, bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita katakan bahwasanya musibah ini kita tidak tahu kapan datang. Mungkin yang menimpa saudara kita mungkin akan menimpa kita juga. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala, yang tidak ditimpakan oleh musibah, maka bantuin saudara-saudara kita. Nah, ini untuk apresiasi saja, mengingatkan bahwasanya menolong saudara kita adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Baik kita memiliki harta misalnya, kemudian kita bisa mendoakan saudara kita, maka kerjakan apa yang bisa kita lakukan dan jadikan itu menjadi amal-amal yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa taala. Doakan mereka, bantu mereka kalau memang ada harta yang bisa kita bantu, kemudian doakan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan itu adalah jadi pelajaran yang terbaik bagi kita dan bagi kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Anda sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.